Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dengan tema rancangan dan implementasi jaringan client server pada aplikasi layanan Desa Neglasari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lawahi Bilal Intihar dengan NIM 15240058. Perkenalkan, nama saya Wina Natalisa dengan NIM 15240067. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek ini. Latar belakangnya, Desa Neglasari adalah salah satu wilayah yang terus berkembang, memiliki kebutuhan akan sistem pelayanan yang lebih modern dan efisien. Proses pengaduan masyarakat serta pengurus administrasi masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan datang langsung ke kantor desa. Kondisi ini seringkali menyulitkan masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan akses. Selain itu, pihak desa juga mengalami kendala dalam mengelola data pengaduan dan pelayanan karena belum adanya sistem yang terintegritas. Tujuan dibuat proyek ini yaitu yang pertama ada mewujudkan sistem layanan desa berbasis teknologi informasi yang terintegritas. Yang kedua ada mempermudah masyarakat Desa Neglasari dalam menyampaikan pengaduan secara cepat dan terdokumentasi. Yang ketiga ada memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan kebutuhan layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Yang selanjutnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparat desa dalam mengelola pengaduan dan pelayanan masyarakat. Yang terakhir ada menciptakan sistem pelayanan desa yang transparan, terstruktur, dan modern. Nah, di sini juga ada ruang lingkup sistem. Yang pertama ada aplikasi layanan masyarakat. Nah, aplikasi ini dapat diakses oleh warga Desa Neglasari melalui perangkat mobile atau web. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat fitur utama diantaranya yaitu registrasi dan login pengguna. Yang kedua, pengiriman pengaduan masyarakat berupa teks maupun foto. Yang ketiga ada pengajuan kedatangan ke kantor desa. Yang selanjutnya mengambil nomor antrian secara daring. Selanjutnya informasi jenis layanan desa. Dan yang terakhir ada pemantauan status pengaduan dan layanan. Yang kedua ada aplikasi admin desa. Dashboard ini digunakan oleh aparat desa untuk mengelola sistem. Nah, dalam dashboard ini terdapat fitur utama diantaranya yaitu dashboard pengelolaan pengaduan. Yang kedua ada manajemen antrian layanan. Yang ketiga ada verifikasi dan pemrosesan permohonan warga. Yang selanjutnya merubah status layanan, diproses atau udah selesai. Nah, yang terakhir ada pembuatan laporan layanan dan pengaduan. Nah, yang ketiga ada infrastruktur jaringan. Nah, ruang lingkup jaringan ini meliputi diantaranya merancang topologi jaringan client server. Dan selanjutnya menyediakan server aplikasi dan database. Dan yang terakhir ada pengamanan jaringan. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem dan jaringan. Yang pertama ada kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kebutuhan pengguna atau user dan kebutuhan admin desa. Nah, untuk kebutuhan user ya, diantaranya ada
dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem. Yang kedua ada mengirim pengaduan terkait permasalahan di lingkungan desa. Yang ketiga mengajukan kedatangan untuk keperluan administrasi desa. Yang keempat mendapatkan nomor antrian secara daring. Yang kelima melihat situs pengaduan dan permohonan layanan. Dan yang terakhir mengunggah foto sebagai bukti pengaduan. Nah, yang selanjutnya yaitu kebutuhan admin. Nah, di dalam kebutuhan admin ini terdapat mengelola data pengguna. Yang kedua, menerima dan memverifikasi pengaduan masyarakat. Yang ketiga, mengelola antrean layanan desa. Yang selanjutnya, memberikan status proses layanan. Yang selanjutnya, menyusun dan mencetak laporan pengaduan dan pelayanan. Dan yang terakhir ada mengelola jenis layanan desa. Nah, untuk kebutuhan jaringan di sini ada di antaranya yaitu unit server desa. Nah, di dalam unit server desa ini terdapat menjalankan aplikasi layanan desa serta menyimpan database pengaduan dan layanan. Yang kedua ada perangkat klien. Di dalam perangkat klien ini terdapat PC admin desa, juga PC untuk staf, perangkat mobile untuk masyarakat, dan juga kios layanan. Yang selanjutnya ada perangkat jaringan. Di dalam perangkat jaringan terdapat router, modem internet untuk aparat, dan juga untuk desa. Yang selanjutnya ada switch, dan yang terakhir yaitu ada access point. Nah, yang selanjutnya ada model jaringan. Nah, di dalam model jaringan ini terdapat topologi SAR dan juga arsitektur client service. Nah, yang terakhir ada koneksi. Di dalam koneksi ini ada jaringan LAN untuk kantor desa dan juga ada akses internet untuk masyarakat. Nah, dengan rancangan ini seluruh desa akan terpusat pada server desa. Sementara klien hanya berfungsi sebagai pengakses layanan. Hal ini memudahkan pengelola, meningkatkan keamanan data, serta memastikan sistem dapat dikembangkan di masa mendatang. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap pengembangan sistem pada aplikasi layanan Desa Neglasari. Pengembangan sistem ini dilakukan secara bertahap agar hasil yang diperoleh dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan desa. Tahap pertama adalah perancangan sistem dan jaringan yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, topologi jaringan client server, serta desain basis data. Tahap kedua adalah pembangunan infrastruktur jaringan, yaitu instalasi dan konfigurasi server, pengaturan jaringan LAN kantor desa, serta pengujian konektivitas dan keamanan jaringan. Selanjutnya, pada tahap ketiga dan keempat, dilakukan pengembangan aplikasi baik untuk masyarakat maupun admin desa. Aplikasi masyarakat difokuskan pada layanan pengaduan dan antrean, sedangkan aplikasi untuk admin digunakan untuk pengelolaan data dan layanan. Tahap kelima adalah pengujian dan implementasi untuk memastikan sistem dan jaringan berjalan dengan baik sebelum digunakan secara langsung di lingkungan desa. Dan pada tahap terakhir adalah pelatihan serta pemeliharaan agar aparatur desa mampu menggunakan sistem dengan baik dan sistem dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Berikutnya saya akan menjelaskan
daripada syarat dan ketentuan umum dalam pelaksanaan pengembangan sistem ini. Dari sisi pengembang, terdapat kewajiban untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang disepakati, merancang jaringan client server yang stabil dan aman, serta memberikan pelatihan dan pemeliharaan sistem. Sementara itu, dari pihak desa memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pendukung, sumber daya manusia sebagai admin sistem, serta memberikan akses dan data yang dibutuhkan selama proses pengembangan. Dengan adanya pembagian tanggung jawab ini, diharapkan proses pengembangan dan implementasi sistem dapat berjalan secara lancar. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan rencana biaya pengembangan sistem tersebut. Biaya awal pengembangan mencakup perencanaan sistem jaringan, pengembangan aplikasi, instalasi konfigurasi server, pengujian, serta pelatihan aparatur desa dengan total biaya sebesar Rp7.500.000. Selain itu, terdapat biaya pemeliharaan atau maintenance sebesar Rp500.000 per bulan yang digunakan untuk pemeliharaan sistem, perbaikan bug, backup data, serta dukungan teknis. Rencana biaya ini disusun agar tetap realistis dan sesuai dengan kebutuhan Desa Neglasari. Nah, sebagai kesimpulan, penerapan aplikasi layanan Desa Neglasari berbasis jaringan client server merupakan solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Sistem ini memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan secara daring, sekaligus membantu aparatur desa dalam mengelola data dan pelayanan secara lebih struktur, efisien, dan transparan. Dengan dukungan infrastruktur jaringan yang tepat, sistem ini juga bersifat aman, stabil, dan dapat dikembangkan di masa yang mendatang. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa perancangan dan implementasi jaringan client server pada aplikasi layanan Desa Neglasari merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan desa secara lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi, serta membantu aparatur desa dalam mengelola data dan proses pelayanan secara lebih struktur dan efisien. Kami berharap rancangan sistem ini dapat menjadi solusi yang aplikatif dan berkelanjutan, serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Desa Neglasari di masa yang akan datang. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.